A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Diizinkan oleh Allah kumpul di tempat yang baik ini, juga dalam kegiatan yang baik, dan insya Allah bersama orang-orang yang baik. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami kepada seluruh jajaran panitia DKM yang jadi wasilah diadakan majelis ini. Semoga kita bisa jadi pahala jariah bagi beliau-beliau. Dan Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang sudah hadir, terpaksa enggak kesininya? Berarti tidak hanya badannya yang sehat, imannya juga sehat ya. Tadi judulnya gimana ngejaga iman. Nah ini bisa mau kesini kan karena imannya berarti sudah sehat. Karena imannya sudah sehat, kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Kalem atuh Bu, ya Masya Allah. Baik, bismillah. Memang betul salah satu gawang kita, pelindung kita yang paling kuat itu bicaranya memang adalah iman. Ya. Kalau dibilang kok dia suami itu selingkuh karena istrinya begini dan begitu, buktinya ada tuh suami yang digituin juga sama istrinya gak selingkuh, ada. Kok dia akhirnya punten, murtad karena ujian ekonomi, ada tuh yang ekonominya lebih berat tapi dia gak memilih murtad, ada. Bahkan punten, orang bunuh diri karena apa Bu? Ya stres, depresi, secara umumnya begitu ya, stres, depresi, frustasi itu pertamanya. Tapi kalau kita pertanyaannya kita ganti, kira-kira Bu di luar sana ada nggak orang yang masalahnya lebih berat daripada yang si bunuh diri tapi memilih nggak bunuh diri? Ada? Tuh banyak. Banyak. Jadi kita sekarang pengen ngebahas gimana caranya biar si iman itu bisa ngejaga kita. Ya, memang hidup enak itu kalau lihatnya ke Quran, contoh di Quran surat 16 An-Nahl ayat 97 ya. Kalau pengen nulisnya cepat 16.297 ya. Disebutkan di situ yang artinya barang siapa yang dia berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga dia beriman, maka akan Allah berikan dia hayatan thayyibah ya. Di surat 16 ayat 97 itu disebutkan, berarti kalau pengen dapat hayatan thayyibah, hidup yang baik itu maka pasti udah pasti enak. Karena ada yang kaya belum tentu baik hidupnya. Ada yang punya jabatan belum tentu baik hidupnya. Tapi di ayat itu disebut kalau pengen dapat hayatan thayyibah, disebutkan bahwa barang siapa ya, man amila solihan, barang siapa beramal solih, min zakarin wal unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, fahuwa mu'min, dan dia seorang yang beriman, maka akan Allah berikan tadi hayatan thayyibah. Ya. Maka mesti beramal, dan amalnya itu juga tadi nambahin iman. Gimana biar bisa imannya nambah? Ya satu laginya adalah ilmu. Kalau ini di surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah kalau ada orang yang mengejar ilmu, dekat dengan ilmu, maka bismillah, Allah akan tinggikan derajatnya. Kita mulai paham dari ilmu sebelum nanti lanjut ke masalah iman ya. Karena orang bilang masalah kemanusiaan terbesar sekarang adalah kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, kurang tepat. Ini mudah-mudahan di sini juga ada yang masih sekolah ya.
Karena yang lebih bahaya dari lapar, miskin, dan kriminal adalah satu, nggak ada ilmu atau nggak mau nyari ilmu. Ya. Di Konoha nggak ada ilmu, dia bisa lulus. Kalau sekedar bicara lulus, kunci jawaban aja bisa dibeli, ijazah pun bisa dibeli. Ada yang tahu-tahu dapat gelar doktor, ya. Maka kalau misalkan kita bicaranya ilmu itu di situ, maka kita lihat ilmunya itu ngepeknya apa ke dirinya. Karena kalau sekedar ilmu, punten ya, di luar sana bicara ilmu ya. Ada orang yang gak sholat, gak Islam, tapi pinter, ada gak? Nah itu dia ya. Nah tapi kalau kita bicara ada maling, bodoh nih. Malingnya nyolong ayam, ayamnya gak ketangkep, malah malingnya yang ketangkep. Bodoh berarti eta maling. Ya. Jadi kalau orang jahat tapi bodoh, jangankan nyelakain orang, nyelakain ayam gak gagal. Kan yang repot kalau malingnya pinter, betul? Yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya, ini repot. Ya. Tapi dia pinter kok. Pinternya dari mana? Dari kunci jawaban yang bisa dibeli, ijazah yang bisa dibeli. Nah ini dia. Ya. Maka yang lebih bahaya nggak ada ilmu. Karena sekali lagi ya orang begitu udah lulus, saya bisa beli ijazah ini, lulus mah lulus, bismillah. Tapi kalau dirinya nggak punya kemampuan, siapa mau ngasih kerjaan? Emang ada perusahaan yang mau nerima beban, tiap bulan harus ngegaji, tapi orangnya nggak bisa kontribusi apa-apa, ngapain? Orang tua, kepalang sayang, jadi anak jadi beban dia dipiara. Ya, punten ini mah yang masih muda-muda ya. Karena ada penurunan, dulu Sultan Muhammad Al-Fatih jadi sultan umur 22. Jadi wali kota umur 15. Kita sekarang umur 30 masih minta uang jajan ke orang tua. Ya. Ada penurunan di situ ya. Nanti ketika akhirnya nggak punya ilmu, nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak ada yang mau ngajak usaha, dikasih kesempatan juga selalu gagal. Akhirnya jadi nggak ada pemasukan, lapar, nggak pakai iman, nyolong, kriminal. Awalnya gara-gara apa? Embung ngaji, embung belajar, nggak mau belajar. Bahkan punten ya, ketika ada yang bilang yang penting sekolah, tapi terus akhirnya dia nggak mau ngaji juga. Ketika dia mau ngaji nggak sekolah, bisa tuh bismillah punya kehidupan yang baik. Meskipun ya juga mudah-mudahan pinter. Ya. Tapi itu dia tadi ya. Kalau sekedar pinter, ya itu dia tadi. Maling-maling di negeri kita juga pinter. Ya. Makanya tujuan pendidikan dalam Islam kan bukan bikin pinter. Tapi Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 2. Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk satu membacakan ayat-ayatnya dan dua menyucikan jiwa. Nyuciin jiwa. Apa Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter? Atau separa rinter bu? Orang Quraisy itu rihlah ila fihim rihlatasyita wassaif. Rihlah tuh suka diterjemahin jalan-jalan ya. Cuman apa bedanya kita jalan-jalan sama orang Quraisy jalan-jalan? Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit, kita jalan-jalan teh ngabisin duit. Nah itu ya. Mereka ke negeri Syam, ke utara, cuan. Ke selatan, ke Yaman, cuan. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pinter? Enggak, udah pada pinter. Ya, nyuciin jiwa, bismillah. Nah, pupuknya iman, pakai ilmu. Siapa di sini yang akhirnya jadi mau sholat sunnah qobliyah subuh gara-gara pernah dengar hadisnya? Kan jadi pupuk kan? Ya. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar, ya maksudnya qobliyah subuh, lebih baik daripada seluruh dunia maupun isinya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 725. Maka gara-gara kita jadi tahu, bismillah. Ada orang diutangin sama orang-orangnya nggak bayar-bayar, stres. Ketemu hadis tentang utang misalkan. Contoh di kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhibnya Syekh Al-Munziri. Ada bab tentang utang. Bahkan di situ keutamaan diutangin orang. Nah bisa gitu. Jadi awqamakal Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya. Kalau ada orang utang ke kita tanggal 1, janji bayar tanggal 10 juta misalnya. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ibu dianggap sedekah per harinya 10 juta sesuai nominal utangnya. Jadi kalau di hari ke-10 dibayar,
modal ibu 10 juta balik, tapi ibu sudah dianggap oleh Allah sedekah 100 juta. Gimana kalau dia nggak sanggup bayar? Dari tanggal 11 sampai entah kapan dia bayar, baik itu yang dia kabur, atau yang dia malah lebih galak, atau yang dia datang baik-baik, maaf saya belum bisa bayar, tolong kasih waktu. Selagi dia nggak bisa bayar, dari tanggal sehari setelahnya sampai entah bayar, perharinya ibu dianggap sedekah 2 kali lipat dari jumlah sedekahnya. Jumlah ngutanginnya. Berarti ibu kalau ngutangin 10 juta, dianggap oleh Allah per hari sedekah 20 juta. Jadi jangan heran ketika, ya Allah perasaan saya nggak pernah ngerasain punya duit miliaran. Kenapa tahu-tahu meninggal ini punya pahala sedekah miliaran? Ibu ngutangin orang. Ya. Ibu diutangin orang maksudnya ya. Tapi punten ya, ini bukan dalil buat yang pengen ngutang. Ya. Buat yang pengen ngutang ada lagi nanti ya. Tapi bismillah, nggak rugi, nggak sia-sia. Ketika itu akhirnya jadi, berarti alhamdulillah. Saya mati bakal ke surga hoyong. Nabi Adam diusir dari surga. Hiji dosana. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Terus kalau mau jujur mau ke surga pakai amalan apa? Sholat lupa rokaat wae. Sedekah istighfar kadang kurang. Tadinya nyari kunci gak ketemu giliran sholat. Ingat tuh. Serius kita pengen ke surga pakai sholat yang kayak begitu? Udah makul yakul huwai. Tapi pengen ke surga teh, dikasih fasilitas, ada yang ngutang tapi nggak bayar-bayar, galakan dia. Bismillah. Tapi coba nggak pernah dengar misalkan hadisnya, pusing, ditagih, ya. Bismillah, ya. Pupuknya iman, pakai ilmu. Cuman bismillah, sekarang zaman makin canggih, ilmu juga mudah didapat. Sehingga akhirnya kalau kita ngaji, pilihannya kan memang dapat 2. 1 dapat ilmu, 2 dapat imannya nambah. Jadi yang bertambah 1 ilmunya, 1 keyakinannya. Nah kalau ilmu, sekarang ibu di rumah masih bisa ditonton ibu. Atau gak sempat datang hari ini, tonton 2 minggu lagi, bisa. Ada rekamannya. Saya pengen belajar dulu ada ulama Indonesia, katanya namanya Buya Hamka. Saya lahir aja beliau sudah wafat, tapi karyanya luar biasa. Ada gak ya di YouTube? Ada keneh. Itu ulama ngumpul semua di handphone ibu. Tinggal ibu mau tonton atau enggak. Nah karya yang jadi lebih mahal lagi apa nanti nih? Bertambah yakin. Karena kalau bertambah yakin lebih mahal. Karena ilmu mas semua bisa dapat insya Allah. Sehingga punten ya. Kira-kira ada enggak koruptor yang enggak tahu kalau nyolong duit negara itu enggak boleh? Ada? Pasti tahu. Nyarau. Ya, pada tahu ya. Pasti pada tahu, nggak ada KPK nangkep, Bapak kenapa selingkuh Pak? Bapak kenapa? Banyak perselingkuhan soalnya, ya. Iya, ada lagi umroh diselingkuhin Bu, naudzubillah etamanya. Bapak kenapa korupsi? Tidak mungkin dia menjawab, nyolong duit negara tuh nggak boleh. Asa baru tahu, ada yang kayak gitu? Enggak. Atau tadi misalkan, suami selingkuh digerebek sama istri sama anak-anaknya. Kenapa selingkuh? Suaminya sambil polos ngejawab. Tidur sama istri tetangga tuh gak boleh ya? Iya, saya baru tahu. Ada yang kayak gitu? Asli Bu udah pada tahu. Berarti yang kurang apanya? Bukan ilmunya dong. Yakinnya, imannya. Mata ketika akhirnya bisa nonton kajian di mana ke? Tapi bismillah. Kalau nyampe datang ke sini kan yang beda tiap langkahnya dihitung. Ya, 1 langkah gugurin dosa, 1 ninggiin derajat, lebih berkah dan namanya talaki. Karena dulu Nabi ngajar gak pernah online, walaupun bukan berarti kita gak boleh ngajar online. Tapi ada keberkahan setiap kali pertemuan. Duduknya di majelis ilmu. Yang di sini siapa yang paling beruntung? Bisa jadi yang paling jauh. Saya jauh dari Bogor, ya. Lebih jauh lagi leluhurnya dari Tiongkok, ya. Lebih jauh nyampe sini tapi ya. Ngaji sekarang sama ibu-ibu. Ya, bismillah. Maka alhamdulillah. Yuk mudah-mudahan yang dipupuk itunya dia tadi. Yakinnya. Karena banyak kejadian pasti awalnya gak yakin. Contoh lagi. Suami pelit karena ibu ke istri. Bisa jadi karena gak yakin. Kalau ngasih ke istri bakal Allah ganti berkali-kali lipat lebih besar. Betul? Mau direkam gak buat si bapak?
Berarti udah baik sih bapaknya ya. Habis silang. Yuk dipupuk. Kenapa bu? Oh, suami ada diajak. Masya Allah. Tadi saya berusaha husnuzon. Kok banyakkan ibu-ibu ini satu suami bawa 3 istri apa gimana Pak? Masya Allah. Dalam istilah. Maka lihat, ilmu itu bikin kita tahu mesti ngapain. Iman itu bikin kita ngapain aja gak pernah rugi apapun yang terjadi. Ya, Bu, orang takut, gelisah, panik, stres. Salah satu alasannya karena gak ngerti harus apa Bu. Ya, punten kemarin sendiri. Ini bagi kami mohon doanya kehamilan pertama setelah 5 tahun jadi pejuang garis 2. Tapi ketika akhirnya punten kemarin Teyunda kram perut, terus keluar pendarahan, ngerasa kayak ada yang ya ngegerenjel-gerenjel, gumpalan. Kan panik Bu, dikira teh daging, ya Allah jangan-jangan keluar ini. Gak berani disumpel pakai kain. Di rumah sakit baru dibuka, dan dokternya anteng we kalem, udah 23 tahun praktek. Rasanya gimana? Dari rasa kram, dari pertanyaan aja belum dilihat itu apa aja, udah tahu. Oh bukan daging itu mah. Itu mah darah gak beku, gak gumpal. Jadi kayak kalau haid tuh suka ada yang kayak ati gitu ya. Kayak gitu. Cuman kan bagi orang yang gak tahu teh panik. Ya, misalkan di situ ada ruangan. Ibu disuruh masuk ke situ. Dan ibu pernah masuk ke situ, tahu isinya meja doang satu. 1000 orang nakut-nakutin. Bu jangan ke situ bu, ayah monster. Bu jangan ke situ, banyak jebakan. Tapi udah ibu tahu, asa kemarin saya di sana masuk cuman ada meja doang, gak buat naon. Karena ibu tahu, yakin, ilmunya ada, datang we jalan. Iya. Kabayang ibu naik pesawat, udah siap mau berangkat, tiba-tiba pilotnya keluar. Bu punten pang setirkeun heula bu, ieu mules. Tapi kalau ibu ternyata pilot dan sudah berpengalaman nerbangin pesawat selama 20 tahun, oh mangga weh, udah. Sama saya aja saya setirin, gak ngerti ya. Makanya ketika akhirnya rumah tangga teh banyak bingung huru hara, ini teh udah pada nikah semua belum? Belum? Sok yang jomblo cung, yang jomblo. Oh seueur nih. Silakan ada yang mau jadi solusi bagi mereka. Lagi mana cewek yang jomblo? Oh benar, saya salah nanya. Iya, kalau saya bilang jomblo berarti betul, janda juga termasuk ya. Oh, ya. Mudah-mudahan jodohnya sing solehnya. Tapi istilah ya. Ini tips ya buat yang nanti pengen berumah tangga. Tahu nggak kita Allah pengennya pendidikan generasi itu ada di mana? Apa kita tinggal naruh anak di sekolah bilang ke Pak Kepsek atau ke Pak Kiainya, Pak Kiai tolong ya lulus-lulus jadi soleh. Apakah begitu? Enggak. Ternyata Allah pengennya di keluarga. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta itu bukannya ayat tentang keluarga kok, supaya punya anak istri jadi penyejuk mata, betul. Tapi lihat, anak istri rumah tangga yang saling jadi penyejuk mata, outputnya, hasil akhirnya adalah muttaqina imama. Antara muttaqin orang bertakwa atau imam atau bahkan pemimpin orang-orang bertakwa. Karena itu tetap lebih masuk akal daripada satu kiai nyolehin 1000 anak di pesantrennya. Masih lebih masuk akal sepasang suami istri menyolehkan, ya terserah Allah mau nitipinnya berapa. Kata Allah sanggupnya ini keluarga 2 pasti anaknya. Kata Allah ini suami istri sanggupnya 8 pasti anaknya. Ya, daripada punten tadi, masukin sekolah selesai. Ya. Kabar buruknya syaitan itu diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini cukup panjang, ngomong Rasulullah SAW bercerita bahwa setan juga suka ngumpul bu, ngariung. Dan saling menyampaikan prestasi mereka. Aku berhasil membuat manusia mencuri. Belum, mana yang lebih hebat. Aku berhasil membuat manusia bunuh saudaranya. Mana, pasti ada yang lebih baik lagi. Sampai ada setan yang ngomong, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Maka kata pemimpin syaitonnya, ni'ma syaiton anta.
sebaik-baiknya syaitan adalah kamu. Punten ya, faktanya menurut hadis tadi, syaitan aja sampai bikin satgas khusus untuk merusak rumah tangga. Disebutnya jin dasim. Yang tugasnya bakal ngebuat selain istrinya akan terlihat lebih cantik, bakal ngebuat untuk supaya mengkufuri apa yang ada pada pasangannya, sambil sibuk membanding-bandingkan dengan yang di luar. Pokoknya dibikin yang halal itu jadi yang gak baik. Karena syaitan paham betul rumah tangga rusak, ngaco ke semua-muanya. Anak gak punya pegangan, dia jadi punya father issue, kehilangan sosok ayah, akhirnya lebih amat sangat terbuka dengan laki-laki di luar sana. Akhirnya mau gak mau mengizinkan dirinya untuk macam-macam ngerembetnya. Ya, dibikin rumah tangga selingkuh lalaki, punten kayak yang itu juga ya. Lalaki aduh ya Allah. Secara fitrah kan harusnya punya jiwa qawamah. Yang dengan jiwa qawamah itu kalau masih benar fungsinya, dia mungkin bisa naksir sama orang, teman kerjanya, sekretarisnya yang lebih muda atau lebih apa. Tapi dengan jiwa qawamahnya itu seharusnya dia bisa bismillah jadi gawang bahwa kalaupun saya jadiin nih, saya selingkuhin nih, paling punten masuk ke hotel 1 jam 2 jam, udah selesai itu. Ya. Tapi efek sampingnya bisa Allah ganggu rumah tangganya, bisa Allah rusakin usahanya, istri jadi gak respect lagi. Naudzubillah kalau sampai pisah, anaknya jadi benci sama orang tuanya, karena benci sama orang tuanya, ternyata laki-laki gitu semua, akhirnya si anaknya jadi memilih jadi lesbi. Dan ketika akhirnya anaknya udah lesbi, udah pisah, nanti pengen ketemu anaknya, susah. Karena pengadilan melemparkan haknya kepada si ibunya. Udah gitu kalau pengen ketemu sama anaknya, sekali ketemu juga anaknya judes. Karena masih sakit hati, ngelihat dulu bapaknya kayak begitu. Coba, demi enak yang, ya punten bu, zina emang nikmatnya berapa menit sih bu? Sebentar di hotel itu sebentar udah. Ya, tapi ribetnya, itu bisa sampai nanti anaknya udah umur berapa. Serius demi gitu sebentar ya, rela kehilangan atau ngerembet ke masalah segitu panjang kan harusnya mah atulah udahlah, sehingga akhirnya dari situ punya rem istilah. Maka kalau sampai 10 berarti 30 menit. Dari situ yuk bismillah kita bisa mulai mikir. Ada survei sederhana ya. 1, jawab sama-sama. Apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Udah ngejar yang kita suka terus kok, walaupun udah sering tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi dulu, baru sadar bahwa bahagia ternyata adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Punten, bisa jadi kita sih ngejar yang kita suka melulu. Padahal kata siapa yang kita suka enak. Baik. Ibu juga, saya juga waktu kecil doyannya es krim, permen. Tapi pas sakit gigi diambil sama si mama. Dan saya ngambek, dasar mama pelit. Beli gelang emas bisa. Masa permen hungkul gak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD, gitu. Ya. Nah kan letiken ya. Tetangga lewat, kenapa? Kenapa gak dikasih permen doang? Kan banyak duitnya. Karena benci atau karena sayang? Sayang, bismillah. Nutup, ini renungan ya. Koko pengen kisah cerita, ini mudah-mudahan menambah keimanan kita. Koko pengen cerita orang yang namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ada yang pernah tahu, dengar? Ini bukan nama orang baik, ini orang yang bunuh Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib yang bunuh namanya itu. Kenapa bahas beliau? Beliau disebut di zaman Nabi, di zaman mereka disebutnya orang-orang Khawarij. Sebelum Nabi wafat, Nabi udah ngingetin. Akan ada hari di mana datang suatu kaum, hey sholat kalian tuh gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Kaliannya bukan ke kita ya. Kaliannya ke para sahabat nih. Yang sholatnya kita tahu kualitasnya kayak gimana. Tapi Nabi aja bilang ke para sahabat, kok sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding mereka. Karena mereka sholat sampai jidatnya berdarah-darah Pak. Bacaan Quran kalian gak ada apa-apanya dibanding mereka. Karena mereka baca Quran sampai serak-serak suaranya. Tapi Nabi sebut iman mereka melesat seperti anak panah, melenceng. Dan kalau aku hidup di zaman mereka, aku yang akan perangi mereka.
Karena mereka jenis manusia yang paling Allah benci. Mereka baca Quran cuman gak nyampe hati, cuman nyampe kerongkongan. Terbukti sepupu Nabi, menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib dianggap kafir dan dibunuh. Uniknya si Abdurrahman ini, Abdurrahman ibn Muljam ini, ketika dihukum dipotong tangannya. Anteng, gak bergeming sambil zikir. Dipotong kakinya, anteng, gak bergeming sambil zikir. Masih ngerasa bener. Pas lidahnya mau dipotong, dia mohon. Jangan potong lidah saya. Kenapa dipotong kaki dan tangan anteng-anteng aja? Lidah gak mau, dijawabnya kayak begini coba. Aku gak mau mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Segitu ahli zikirnya itu orang. Tapi bunuh Nabi. Mohon maaf, bunuh sepupunya Nabi. Bunuh Ali. Ya. Sampai situ itu hadis yang pertama, kita pindah ke hadis yang lain. Nabi sama para sahabat di Masjid Nawawi nunjuk ke pintu, bakal ada ahli surga datang nih. Yang disebutkan datang bahkan tidak disebutkan namanya di hadisnya. Bapak-bapak biasa berjenggot sedang basah jenggotnya karena habis wudhu, tapi disebut 3 hari berturut-turut dia ahli surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin As, bilang ke si bapak itu, Pak saya mau nginep di rumah bapak, ada masalah sama ayah saya. Oh mangga. Tapi beliau gak bilang mangga juga ya, karena orang Arab ya, ini mah biar ibu ngerti aja ya. Nginep di rumahnya, pengen tahu amalannya apa? Diperhatiin, tahajud. Enggak. Sholat cuman yang wajib aja. Bacaan Quran tidak seperti para sahabat yang hafalannya banyak dan bacaannya luar biasa. Setelah 3 hari akhirnya izin pulang. Sebenarnya saya gak ada masalah sama bapak saya cuma pengen tahu aja. Kenapa Rasul menyebutkan engkau ahli surga 3 hari berturut-turut? Jadi jawab, kayak yang engkau lihat. Gak saya tambah, gak saya kurang. Gini aja. Tapi, nah ini dia tapi. Tapi aku gak pernah menginginkan nikmat di orang lain itu hilang. Gak pernah tidur dalam keadaan belum maafin orang yang nyakitin aku. Selalu bisa bahagia kalau orang juga senang. Bersih hatinya. Sehingga ini pegangannya ya. Quran surat 26, Asy-Syu'ara ayat 88, 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak akan ada hari di mana gak laku harta kita sama anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Atau suka diterjemahin kalau di Quran Indonesia hati yang bersih. Kadapunten, saya yakin Bapak Ibu karena rajin ngajina. Tapi kadang yuk coba pikirin, kita ngaji teh buat apa? Karena kalau misalkan makin ngaji, terus malah makin jago nyari kesalahan orang, punten. Salah satu tujuan ngaji yang saya tahu tuh makin jago nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan saudaranya. Ingat, kalau setan gagal bikin kita maksiat, setan bakal berupaya bikin kita bangga sama amalan kita. Orang juga tahu cepat atau lambat bakal mati dan pasti harus datengin Allah. Maka bayangin kalau ada orang pengen tobat tapi gak punya gabis kayak ibu. Pakaian paling sopannya cuma celana panjang sama kemeja tangan panjang. Kerudung dia pakai taplak. Kata dia cekek leher. Begitu nyampe ke sini karena kalau nunggu beli gamis dulu takut gak ada umur. Saya tahu saya harus ke masjid. Saya tahu harus jadi orang baik. Saya capek hidup kayak gini terus juga. Maksain ke masjid meskipun masih pakai celana, masih pakai kemeja. Tahu-tahu dipelototin sama yang pakaian syar'i dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bari dijulitkeun dinya. Mana ada ke masjid kayak gitu. Begitu kan. Itu kalau dia sakit hati, Bu. Pulang ke tempat minum, dilihat sama manajernya, ini tempat hiburan. Gak boleh di sini ada yang sedih-sedih. Nih, saya traktir gratis minuman, mau berapa botol juga. Kalau sampai dia mikir, ya Allah kenapa di tempat maksiat orangnya lebih baik daripada yang katanya di tempat orang baik di masjid. Ya, kalau dia kepikiran pengen maksiat gara-gara masih sakit hati gara-gara si ibu yang menjulitin tadi. Demi Allah akan ditanya oleh Allah itu bertanggung jawab. Ayo, makin ngaji kudu makin kesini nih. Ngebersihin. Sehingga dari 2 hadis tadi, ada yang bacaan Quran dan sholatnya sampai jidatnya berdarah-darah tapi gak nyampe ke hati. Dibenci sama Rasul. Tapi ada yang amalan segitu-gitunya tapi nyampe hati. Bismillah. Makanya ibu pernah dengar kan? Pelacur yang ngasih minum seekor anjing diampunin Allah. Dan ibadahnya kayak ya Allah ini teh anjing ya Allah.
Ciptaan Allah, pernah dengar semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dia pasti gak pernah ngelakuin perbuatan sehina saya. Maka dia sambil, ya Allah, mana aus lagi dia. Aduh, sumur, turun ke sumur. Diciduk pakai sepatunya, naik pelan-pelan. Ibu kebayang perempuan naik sumur itu kayak gimana ceritanya? Demi ngasih minum seekor anjing sambil ngerasa bisa jadi anjing ini lebih mulia daripada saya. Perasaan ngerasa rendah dan hina di hadapan Allah itu yang bikin dia diterima. Daripada gara-gara udah ke pengajian, udah ngaji, udah ngapalin Quran, circle-nya bagus, komunitas. Tapi angger weh, ngeremehin orang terus. Kalau Allah mau bisa dia yang jadi ahli taat, kita yang dibiarin maksiat kalau mau jujur. Ibu kesini juga kalau mau jujur, kalau Allah gak pengen bikin ibu kesini mudah gak? Bikin weh kunci motornya leungit. Atau motornya yang hilang. Atau ibunya yang hilang sekalian. Misal, ya mudah gak bagi Allah? Mudah, gampang. Kenapa ibu bisa kesini? Alhamdulillah gak harus bantu suami. Karena istri yang lain mah ada yang ikut kerja sama suaminya, ikut jualan, ikut dagang. Oh kok gitu? Alhamdulillah suami teh mapan. Kok bisa mapan? Alhamdulillah kuliah teh tinggi. Kok bisa kuliah tinggi? Ya dulu alhamdulillah mertua teh mampu. Kok bisa mertua mampu? Ya dari Allah we ujung-ujung nama. Berarti ibu bisa nyampe sini karena kita yang udah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Udahlah kita sebarin kebaikan itu untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nambah bikin yakin sama Allah dan membuat kita tambah tahu kekurangan diri sehingga akhirnya makin nunduk di hadapan Allah ya. Semoga bermanfaat yang tadi disampaikan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.